Halo sobat film semuanya, bagaimana kabar kalian? Selamat datang di channel Sobat Film. Kali ini, admin akan menceritakan film yang berjudul You're Next, di mana film ini merupakan film arahan sutradara Adam Wingard yang rilis tahun 2011. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah rumah bersama anak-anak dan pasangan mereka masing-masing. Tiba-tiba mereka diteror oleh stranger bertopeng dan membunuh mereka semua. Sebelum melanjutkan alur cerita, jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe yang sobat berikan bisa membuat admin menjadi semangat mengedit video loh. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan. Tetapi, raut wajah si wanita menunjukkan bahwa dia menyesali hubungan tersebut. Kemudian, laki-laki tersebut menuju kamar mandi, sedangkan si wanita turun untuk membuat minuman. Dia sejenak khawatir saat melihat lampu sensor di luar rumah menyala. Tetapi, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Kemudian, dia melanjutkan aktivitasnya dengan memutar musik. Di sisi lain, si laki-laki sedang mengeringkan rambutnya. Kemudian, berjalan ke ruang tamu dan dia terkejut mendapati tulisan dari darah, You're Next. Lalu, dia mengarahkan pandangan ke bawah dan melihat wanita tersebut meninggal. Tiba-tiba, dia diserang oleh seorang bertopeng dengan parang. Setelah itu, kita beralih ke adegan yang lain, yaitu suami istri sedang berbincang-bincang di mobil, yaitu Paul dan Aubrey, yang akan menuju ke rumah peristirahatan untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Setelah tiba di rumah, mereka terkejut ketika melihat rumahnya tidak terkunci. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan petugas kebersihan lupa untuk menguncinya, dan kemudian mereka menata rumah tersebut agar layak huni. Kemudian, adegan yang lain memperlihatkan anak Aubrey, yaitu Crispian, bersama pacarnya, yaitu Erin, perjalanan menuju ke rumah tersebut untuk bertemu Paul dan Aubrey. Sementara itu, ketika Aubrey menyapu dapur, ia mendengar suara keras di lantai atas. Dia berasumsi bahwa suara itu dari suaminya. Tak lama kemudian, Paul muncul di belakangnya dan mengagetkannya. Paul pun mengatakan bahwa dia berada di ruang bawah tanah. Paul menyuruh istrinya menunggu di luar dan ia pun memeriksa ke lantai 2. Kemudian, dia menyalakan lampu dan membuka pintu. Tiba-tiba, Crispian mengagetkannya dan bertanya mengapa ibunya menangis di lantai bawah. Akhirnya, mereka pergi dan pintu tersebut perlahan terbuka, tanpa ada seseorang yang misterius di dalam sana. Mereka pun berkata kepada ibunya bahwa semua aman, serta tidak ada siapa-siapa di lantai 2. Crispian dan Erin pun tidur di suatu kamar. Crispian cerita bahwa dia gugup akan bertemu saudaranya, karena dia mungkin sedikit gagal dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Saat Aubrey minum di dapur, terlihat di pantulan jendela ada seseorang bertopeng yang sedang mengintainya. Keesokan paginya, Crispian turun untuk menemui saudara laki-lakinya, yaitu Drake dan istrinya Kelly. Drake membujuk Crispian untuk menceritakan kisah-kisah memalukan ketika mereka kecil di depan Erin. Dan Crispian pun terpancing emosi mendengar omongan saudaranya itu. Kemudian, Erin berjalan ke dapur. Dia mencoba menawari bantuan kepada Aubrey. Dan Aubrey menyuruhnya meminta susu ke tetangga. Ketika sampai di rumah tetangga, Erin mencoba untuk mengetuk pintunya. Tetapi, mereka tidak menanggapi ketukan Erin. Pada suatu malam, anak Aubrey yang ketiga, yaitu Felix, dengan pacarnya, yaitu Z, telah sampai di rumah tersebut. Tak lama kemudian, disusul anaknya yang bungsu, yaitu Amy, dan pacarnya, yaitu Tariq. Mereka saling menyapa satu sama lain.
Keceriaan pun terlihat di antara mereka. Di suatu meja makan, Paul berterima kasih kepada mereka karena sudah datang untuk berkumpul bersama. Sementara itu, Drake menyela omongan ketika Crispian dan Erin sedang berbincang-bincang. Kemudian terjadilah konflik antara Drake dan Crispian. Tariq merasakan hal yang aneh ketika melihat jendela, dan dia pun mendekati jendela tersebut. Tiba-tiba ada anak panah yang menusuk kepalanya. Semua menyadari akan hal itu langsung panik, bingung, dan teriak. Drake pun juga ikut terluka karena melindungi ibunya. Anak panah tersebut mengenai punggungnya. Semua orang pun berusaha menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Dan Felix pun menjelaskan sepertinya para pembunuh di luar sana menggunakan alat pemblokir sinyal, sehingga mereka tidak bisa menghubungi polisi. Erin mengendalikan situasi seperti bos. Dia langsung meneriakkan instruksi yang jelas sehingga mereka semua bisa keluar dari ruangan tersebut. Kemudian, mereka memutuskan untuk berlari ke mobil untuk mencari bantuan. Lalu terjadilah konflik lagi di antara Drake dan Crispian. Mereka bertengkar tentang siapa yang paling cepat berlari, dan diakhiri dengan Amy yang menawarkan diri untuk berlari ke mobil. Rencana mereka yaitu Amy akan lari dengan kecepatan penuh saat mereka membukakan pintu. Ketika Amy keluar, tak disangka lehernya terjerat kawat piano yang telah digantung di depan pintu. Dan Amy pun diseret masuk ke dalam rumah dengan luka yang menganga di lehernya. Mereka semua pun tercengang dengan kejadian itu. Aubrey menangis karena melihat anaknya meninggal. Erin yang sangat mengenal situasi seperti ini mulai mengatur pertahanan keluarga. Dia akan mengunci semua jendela yang ada di lantai atas. Paul pun mengantar Aubrey yang dilanda kesedihan untuk beristirahat di lantai atas. Kemudian, Aubrey pun diserang oleh seseorang yang memakai topeng dengan parang. Mendengar ceritanya, semua orang berlari ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Erin pergi ke dapur untuk menemukan beberapa senjata, dan tiba-tiba dia diserang oleh seorang bertopeng lewat jendela. Dia pun berhasil melukai si penjahat tersebut. Paul sangat sedih melihat kematian istrinya. Anak-anaknya membawanya ke lantai bawah untuk menenangkan dirinya. Kemudian, Kelly melihat ada tulisan "You're next" di dinding. Merasa pembunuh itu ada di kolong kasur, Kelly mencoba mencari tahu keberadaan si pembunuh itu. Kelly pun menjerit ketika melihat pembunuh itu. Dia lari keluar rumah, dan Drake mencoba menangkapnya, tetapi anak panah tersebut tersangkut pada kawat piano, dan dia pun mencabut panah tersebut, kemudian dia pingsan. Kelly sampai di rumah tetangga, di mana terlihat seseorang duduk di sofa sambil menyalakan musik. Tiba-tiba, pembunuh itu menyerang Kelly. Crispian yang awalnya telah berhasil keluar rumah untuk berlari ke mobil, akhirnya kembali ke rumah. Dan dia memberitahu bahwa di luar aman, serta berasumsi bahwa Kelly mungkin berhasil kabur karena dia tidak melihat adanya pembantaian. Dia pun berencana untuk keluar lagi dan meminta bantuan kepada polisi. Setelah Crispian pergi, mereka membuat rencana baru karena mereka berasumsi bahwa setidaknya satu orang pembunuh masih ada di rumah. Mereka mulai memindahkan Drake ke tempat yang lebih aman. Paul pun menuju ke lantai atas untuk memeriksanya, dan Erin pun mengumpulkan senjata untuk pertahanan diri. Tak lama kemudian, Erin diserang oleh pembunuh tersebut, tetapi Erin berhasil membunuhnya dengan palu. Ketika Paul memeriksa lantai atas, dia mendapati bahwa selama ini para pembunuh telah bersembunyi di rumahnya sebelum keluarganya tiba. Tiba-tiba lampu rumah mati. Felix dan Z memutuskan untuk pergi ke lantai atas, dan Erin menuju ke basement. Di sisi lain, Paul terkejut ketika bertemu Felix dan Z.
Tiba-tiba, Paul pun diserang oleh pria bertopeng di hadapan mereka. Tapi anehnya, setelah Felix bertemu si pembunuh tersebut, terjadi perbincangan. Kemudian, si pembunuh melihat temannya meninggal. Ia marah dengan membalikkan meja makan. Dan ia pun bertemu dengan Erin, lalu bergegas untuk membunuhnya. Tetapi, kejadian itu berhasil dihentikan karena Drake terbangun. Erin pun dengan cepat membunuh pria bertopeng itu. Mereka berkumpul kembali dan memutuskan langkah selanjutnya, yaitu anak laki-laki turun untuk mengumpulkan senjata, sementara Erin dan Z membuat jebakan di dekat pintu. Di lantai bawah, Felix memutuskan untuk menusuk Drake sampai mati di bagian dada dan perutnya. Kemudian, Erin menuju ke lantai atas untuk menemui Paul, karena Felix dan Z berkata bahwa Paul sedang beristirahat. Dia pun terkejut ketika melihat Paul telah meninggal. Tiba-tiba, dia melihat ada seseorang di belakangnya. Ia pun akhirnya melompat keluar jendela lantai atas dan kakinya tertancap pecahan kaca. Dia lari ke hutan dan mencabut kaca tersebut. Tiba-tiba, dia melihat pria bertopeng. Kemudian, dia lari kembali ke rumah dan bersembunyi, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk mengatasi lukanya. Pria bertopeng pun masuk melalui jendela. Akhirnya, kakinya tertancap di salah satu perangkap yang dibuat oleh Erin. Tak sengaja, Erin mendengar percakapan antara Felix dan si pembunuh tersebut. Akhirnya, dia mengetahui keterlibatan mereka dalam pembantaian itu. Sayangnya, di waktu yang tidak tepat, handphone Erin pun berbunyi, di mana pesan daruratnya telah diterima oleh polisi. Dan suara tersebut membuat salah satu dari mereka mendekat ke tempat persembunyian Erin. Erin melarikan diri dikejar pembunuh, Z, dan Felix. Tetapi, pembunuh yang lain memisahkan dari kelompok karena terlambat untuk mengejar mereka, dengan asumsi bahwa Erin telah bersembunyi di bagian lain dari rumah. Ketika pembunuh berupaya untuk kembali ke rumah melalui jendela, Erin melompat keluar dari balik tirai dan menusuk dia di kepala dengan pisau. Kemudian, Erin masuk kembali ke rumah dan membuat jebakan di pintu menggunakan kapak dan batu bata. Tetapi, pembunuh lain kembali ke rumah melalui pintu masuk yang berbeda. Erin telah memecahkan semua lampu di suatu ruangan dan menjadikan sebuah kamera sebagai umpannya. Dia menyiapkan senjatanya sementara pembunuh masih terganggu dengan cahaya blitz kameranya. Sementara itu, Erin berhasil memberikan tendangan dari samping dan membunuh dia. Di sisi lain, mereka pun akhirnya bertemu di dapur. Felix menusuk Erin di bahu dengan pisau pengupas. Erin kemudian menancapkan blender yang telah terbelah tersebut ke kepala Felix, mencolokkan kabel blender, dan akhirnya Felix meninggal. Erin kemudian menusuk Z tepat di kepala dengan pisau pengupas. Telepon Felix berdering, dan Erin mendengar bahwa itu adalah suara Crispian yang mengungkapkan keterlibatannya dalam konspirasi itu. Crispian kembali ke rumah tersebut dan bertemu Erin. Dia mencoba menjelaskan ke Erin dan menjanjikan hidup yang enak. Tapi, dengan sigapnya, Erin pun membunuhnya. Pada saat itu, seorang polisi tiba. Dia sontak menembakkan peluru kepada Erin, tetapi mengenai bahunya. Untuk melihat keadaan yang sebenarnya di dalam, polisi tersebut masuk lewat pintu depan yang sudah Erin pasang jebakan. Karena terlambat memperingati polisi tersebut, kapak meluncur cepat menuju wajah polisi itu. Demikian akhir dari alur cerita film yang berjudul You're Next. Banyak adegan pembunuhan brutal di film ini, tapi tidak terlalu sadis, sehingga tetap menyenangkan untuk ditonton. Ada adegan yang lucu juga pada film ini, di mana salah satu tokoh berakting layaknya akan mengikuti kompetisi lari. Nah, apabila sobat mempunyai rekomendasi film yang ingin diceritakan,
bisa tulis komen di bawah ya. Jangan lupa like dan yang terpenting subscribe.